Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika sumber daya air. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Rizky Fadil Nadila, sebagai moderator yang akan memandu berjalannya diskusi kali ini. Yang kedua ada Rani Melani, yang ketiga ada Sherlyn Marcella, yang keempat ada Nur Husna. Oke, langsung saja memasuki materi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Air merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh seluruh manusia di dunia dan menjadi sesuatu yang sangat vital, bahkan untuk seluruh kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Semua makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa adanya air, karena air telah menjadi salah satu sumber kehidupan yang sangat penting. Air adalah kebutuhan yang sangat pokok dan mendasar dalam kehidupan. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan juga sangat membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Ada beberapa fungsi air dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, sebagai pokok makhluk hidup. Yang ketiga, berfungsi untuk melindungi tanah. Yang keempat, sebagai sarana menghadap Allah. Dan yang terakhir, sebagai energi listrik. Selanjutnya, ada etika dasar pengolahan air, yang dimana agama Islam merupakan suatu agama yang istimewa dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya dijadikan pedoman dan tuntutan bagi pengolahan air dalam mewujudkan pengolahan sumber daya air. Islam mempunyai nilai dasar yang digunakan sebagai pedoman. Nilai dasar adalah suatu nilai yang dijadikan bagi umat Islam untuk pengolahan air. Kemudian, nilai dasar itu menjadi landasan bagi menyusun prinsip universal dan ketentuan hukum atau rumusan implementatif pengolahan air, yang termaksud dalam etika dasar pengolahan air yaitu sebagai berikut. Tauhid. Tauhid merupakan suatu dasar keimanan seseorang yang dijadikan fondasi keimanan dan amal kebaikan dalam agama Islam. Tanpa adanya nilai keimanan yang baik, maka seseorang muslim tidak dapat menjaga perbuatannya termasuk dalam pengelolaan air. Tauhid tidak hanya mengatur urusan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam, termasuk air. Dengan demikian, dapat disadari oleh suatu umat Islam bahwa manusia dan air adalah bagian dari alam semesta yang diatur keberadaannya oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melindungi air menjadi bagian dari kewajiban agama. Syukur. Hakikat syukur adalah suatu kesadaran manusia secara mendalam terhadap kasih sayang Allah kepada makhluknya. Ketika manusia mempunyai sifat syukur terhadap apapun yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat mensyukuri segala nikmat dan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang telah menanamkan sifat syukur, maka dengan sifat tersebut kita dapat memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, sehingga rasa syukur yang tertanam pada jiwa manusia dapat menjadi landasan bagi setiap aktivitas pemanfaatan pengelolaan air. Keadilan. Keadilan mempunyai makna bahwa setiap manusia tentu memiliki haknya masing-masing, terutama dalam hal memperoleh dan memenuhi kebutuhan dasarnya seperti air. Dalam pengelolaan air yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai keadilan sangat penting dan menjadi landasan dasar dalam perindustrian air. Dalam paradigma liberalisme telah melakukan komersialisasi terhadap air untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Paradigma ini memberikan keistimewaan kepada pemilik sumber daya materi dalam mengakses air, sedangkan untuk pihak yang tidak memilikinya cenderung tersisihkan. Moderasi dan keseimbangan. Moderasi adalah perbuatan yang dianggap sebagai penengah guna menghindari problem kelebihan air, dengan nama lain pemborosan air dan kekurangan air atau kekeringan. Dengan adanya sikap moderasi, Allah telah memberikan kepercayaan kepada umat Islam untuk menjadikan saksi atas semua perbuatan manusia. Keseimbangan juga merupakan prinsip yang ditekankan dalam agama Islam.
Keseimbangan dalam penggunaan air memperhitungkan potensi ketersediaan air dan kebutuhan sumber daya yang tersedia. Prinsip keseimbangan mengakui adanya hak manusia terhadap air, namun juga mengingatkan adanya kewajiban untuk menjaga keberlangsungan air. Keseimbangan penggunaan air diwujudkan dengan mengupayakan keberlanjutan unsur-unsur kehidupan secara bersamaan. Bahwa pada prinsip keseimbangan juga mengakui adanya hak asasi manusia terhadap air, namun dalam masalah keseimbangan juga mengingatkan adanya kewajiban untuk menjaga keberlangsungan air. Penggunaan air dalam hal ini tentang keseimbangan diwujudkan dengan mengupayakan unsur-unsur lain yang dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Agama Islam selalu menekankan penggunaan sumber daya air haruslah sesuai dengan kebutuhan dan tidak secara berlebihan. Agama Islam sangat menganjurkan pemanfaatan air secara bijaksana sesuai dengan keperluan. Kebutuhan yang tidak bermanfaat sebaiknya ditinggalkan. Termasuk dalam hal berwudu, karena wudu dalam air yang banyak tidak menjamin anggota tubuh menjadi bersih. Sebaliknya, ketika kita berwudu dengan air yang sedikit, maka wudunya lebih bersih karena anggota badan yang terkena air dilakukan dengan cara ditekan. Sekian materi yang dapat kami bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.